Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Senin 14 September 2020, Pesta Salib Suci, Pekan Biasa ke-24, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini, kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kudegeban MSC dengan tema Salib, Ungkapan Kasih Tak Berbatas. Dari Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Saudara terkasih, kepada orang yang kita cintai, pasti kita mengekspresikan cinta kita secara utuh dan penuh. Walaupun mungkin bagi orang lain, apa yang kita ekspresikan itu sangat sederhana atau tidak wajar. Pernah ketika Romo Kor mengunjungi umat yang sakit kanker, yang sudah divonis tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Dia begitu senang dan terus memegang tangan Romo, tanpa mengucapkan banyak kata. Ia hanya mengucapkan, "Terima kasih Romo." Itu saja yang diulang-ulang. Wajahnya ceria, seakan hari esok dia akan sembuh. Namun kehadiran dengan cinta mengubah posisi batinnya akan vonis yang telah dia terima. Cinta mengubah yang sakit melupakan sakitnya, meskipun kita tidak punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan pasti banyak di antara kita yang mengekspresikan cinta itu secara sederhana, tapi memiliki daya ubah yang begitu dahsyat. Hari ini merayakan pesta salib suci. Salib di mana bagi kebanyakan orang adalah bentuk penghinaan tertinggi. Tetapi bagi kita umat Kristen adalah ekspresi cinta yang tertinggi dari Allah bagi dunia. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Kekuatan kasih yang menjadikan Sang Putra hadir sebagai manusia agar manusia hidup. Kasih mengubah kematian menjadi hidup, mengubah dosa menjadi rahmat. Salah satu bait pujian Paskah berbunyi, "Sungguh menguntungkan dosa, karena mendatangkan penebus yang seagung dan semulia itu." Yesus sendiri berkata, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Dalam Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 15. Ditinggikan berarti disalibkan agar dunia diselamatkan. Karena itu, salib Sang Putra merupakan ungkapan kasih yang tak terbatas dari Allah Bapa bagi keselamatan dunia. Namun Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berarti kita harus percaya dan berpasrah kepadanya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dalam Yohanes bab 3 ayat 17. Artinya, iman akan Yesus membawa kita kepada hidup, bukan kepada kematian. Bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
dalam Yohanes bab 3 ayat 14b sampai 15. Saudara, kasih yang tak berbatas tidak pernah takut terluka. Salam Cornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang sempurna. Ajarilah kami untuk mengasihi dengan kasih-Mu, walaupun secara sederhana, agar siapapun yang kami jumpai mengalami bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mengasihi siapapun dengan kasih yang sempurna. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam pergumulan dan perjuangan hidup kita untuk tetap mengimani salib yang suci, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.